Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Menjawab pertanyaan dari salah seorang jamaah yang menanyakan di grup pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika salah seorang dari keluarga kita mengeluhkan dirinya yang tidak dapat dikasih masukan oleh siapapun mengenai kesalahannya? Apakah bisa diobati dengan ruqyah, Ustaz? Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat adalah bagian dari agama. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kebaikan kita untuk menjaga istiqomah iman, menjaga istiqomah amal soleh, ternyata dengan nasihat. Orang yang cinta dengan nasihat, orang yang akan selamat, ya. Mereka jauh daripada kerugian, dekat dengan keberuntungan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia seluruhnya itu rugi. Kecuali illal ladzina amanu, orang beriman yang enggak akan rugi. Wa amilus solihat, lalu beramal soleh tidak akan rugi. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang mereka saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Ternyata di dalam surat Al-Nasr itu, orang yang cinta nasihat insya Allah akan selamat, tidak akan rugi, berarti akan terus untung mereka. Sebab apa? Sebab nasihat itu cara kita untuk menjaga istiqomah, menjaga kekuatan iman dan amal soleh. Ini satu prinsip yang harus kita ketahui. Nah, kalau kemudian jika kita mendapatkan keluarga kita, mungkin pasangan hidup kita, mungkin bahkan anak kita, lalu belum terbuka hati menerima nasihat yang kita sampaikan, maka yang pertama yang harus kita ingat bahwa yang punya hati adalah Allah. Yang membolak-balikkan hati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan ini adalah menyampaikan sebagaimana setiap para utusan, wa ma arsalnaka illal balagh. Kami tidak utusmu wahai Rasul dan juga seluruh para nabi kecuali untuk menyampaikan. Selebihnya Allah yang membolak-balikkan hati, Allah Subhanahu wa taala yang memilih siapa saja di antara hambanya untuk mendapatkan hidayah. Jadi ketika hidayah masuk, hati akan terbuka. Tapi kalau memang hidayah masih tertutup, maka hati pun juga akan menolaknya. Oleh karena itu, ketika misalkan apakah perlu kita ruqyah? Boleh. Jadi sesungguhnya tidak masalah. Karena boleh jadi kenapa orang itu tidak mendapatkan atau hatinya keras, masih belum terbuka hatinya, karena tertutupnya hati dengan kesombongan. Ya, dan kesombongan itu asal dari mana? Asalnya daripada setan. Setan inilah penyakit utamanya adalah sombong, mengaku betul, ya, mengaku benar, ya, dan meremehkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka kalau andai kata dia siap untuk diruqyah, ya enggak ada masalah. Bolehkah diruqyah? Boleh saja. Sebab dalam hatinya ada penyakit, yaitu penyakit sombong. Dan Al-Quran itu diturunkan untuk mengobati penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu diturunkan untuk sebagai terapi dan juga obat. Tidak ada salahnya bagi mereka yang tidak menerima nasihat, susah untuk diberitahu, lalu kita ruqyah. Mudah-mudahan dia sadar. Tapi biasanya ruqyah itu akan efektif ketika siap untuk diruqyah. Ini
Ya sama seperti ketika kita memberikan nasihat, sedang dia tidak menerima, dia sebab pertama sudah membuat semacam hijab. Dia sudah membuat benteng, barrier ya, dalam dirinya untuk tidak menerima apa yang dia nasihatkan. Maka sebanyak apapun ayat, sebanyak apapun nasihat, maka tidak akan membuka hatinya. Begitulah Rasulullah SAW ketika beliau terus-menerus membacakan ayat-ayatnya. Ada yang terbuka hatinya, tapi juga ada yang tetap menutup. Oleh karenanya, kalau dia siap diruqyah, maka kesiapan itu mudah-mudahan membuka hati. Tapi ruqyah tidak akan pernah efektif kecuali ada kesiapan diri dan kejujuran untuk membuka hatinya menerima ayat-ayat. Menerima ayat-ayat itu. Oleh karenanya, apakah mesti harus diruqyah? Tidak mesti selalu harus diruqyah, tapi ruqyah sebagai bagian dari terapi orang-orang yang punya penyakit sombong seperti ini, boleh saja menjadi satu di antara alternatif pilihan. Jadi karena bagaimanapun ketika dia sulit untuk menerima nasihat, bahwa di dalam hatinya itu ada penyakit kesombongan. Dan Allah SWT turunkan Al-Quran untuk menterapi hati-hati yang sedang sakit seperti ini. Asal satu, siapkan hatinya untuk membuka. Maka mudah-mudahan insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan, mengurangi, melemahkan kesombongan-kesombongannya, rasa benarnya, lalu mungkin meremehkan nasihat orang. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya dengan kalimat-kalimat Quran, kalimat-kalimat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.